ada itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sekarang adalah ujian komprehensif hari kedua atas nama Saudara Penny H. Alea. Ya. Kita dapatkan 3 sesi hari ini. Sesi pertama, sesi presentasi mengajar seolah-olah siswa ada di depan dengan menggunakan modul ajar yang telah Ibu upload, yaitu PJBL. Kemudian dilaksanakan selama 20 menit, persis mengajar seolah-olah siswa di depan. Kemudian sesi kedua, sesi tanya jawab tentang pengetahuan. Sesi ketiga, baca tulis Al-Quran. Nah, untuk itu 20 menit, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Apakah sebelum berangkat ke sekolah sudah ada yang sarapan? Seharusnya sarapan ya, supaya pada saat menerima pembelajaran materi pada hari ini bisa berkonsentrasi. Adik-adik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen ya. Andrizal Indara, ada? Arinta Puspita, Susanti Imlana, ya, baik hadir semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik adik-adik. Pernahkah adik-adik mengalami atau pernah melihat musibah baik yang dialami sendiri ataupun dialami oleh orang lain? Kalau pernah, musibah seperti apa? Apakah musibah itu disebabkan oleh faktor apa? Oke, baik. Untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41 dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik mampu menghasilkan sebuah produk sederhana berupa poster yang berkaitan dengan kandungan Quran Surat Ar-Rum ayat 41 tentang kerusakan alam. Baik adik-adik, sebelum lebih jauh lagi kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi inspirasi Al-Quran melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Tujuan pembelajaran memahami kandungan surat Ar-Rum ayat 41, surah Ibrahim ayat 32, dan surah Az-Zukhruf ayat 13. Yang kedua, menyadari pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, menerapkan perilaku yang sehari-hari. Yuk mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam.
Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 32, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi beserta isinya untuk surat Ibrahim ayat 32 juga dijelaskan bagaimana Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua di muka bumi. Yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Isi kandungan Quran surat Ibrahim ayat 32 terlihat jelas dalam surat tersebut bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar untuk kita semua. Yang pertama, Allah menurunkan hujan dari langit sehingga muka bumi ini subur. Tentu Dia dapat memanfaatkan hal tersebut sebagai sumber makanan dan penghasilan. Yang kedua, pada ayat ini juga dijelaskan bahwa manusia pun bisa memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi. Selanjutnya di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 13, selain menurunkan air yang sangat kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan hewan di bumi ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 berikut ini. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه agar kamu duduk di atas punggungnya dan kamu ingat nikmat Tuhan apabila kamu telah duduk di atasnya dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menentukan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Isi kandungan Quran surat Az-Zukhruf bahwa manusia dapat memanfaatkan hewan baik sebagai sumber makanan maupun sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan sumber-sumber daya melalui jalur darat. Kita sebagai manusia yang beriman tentu saja sudah seharusnya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Namun seringkali manusia kufur atas nikmat tersebut dengan berbuat semena-mena yang menyebabkan kerusakan alam. Sebetulnya kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 berikut ini. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Isi kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41, dalam surat tersebut kerusakan alam diistilahkan dengan al-fasad yang berarti kerusakan. Kerusakan yang dimaksud pada ayat ini memiliki dua makna, yaitu kerusakan alam dan kerusakan sosial. Kembali lagi sebagai manusia, kita harus bisa memahami bahwa semua yang ada di alam ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia akan terdorong untuk mensyukurinya. Selanjutnya, peran pelajar muslim dalam melestarikan alam. Tentu saja kita harus menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam. Perilaku ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan sehari-hari. Seperti yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang keempat, mendaur ulang sampah anorganik. Dan yang kelima, menanam dan merawat sebagai generasi yang peduli akan masa depan. Mari kita jaga alam ini dengan sepenuh hati. Ingatlah, alam adalah warisan berharga yang kita titipkan kepada anak cucu kita. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, setelah
menyimak video pembelajaran tadi, adakah yang bisa menyimpulkan terkait materi tadi yang telah dipaparkan? Kalau ada, disilakan. Oke, baik. Jadi kandungan ayat Quran Surat Ar-Rum ayat 41 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut menjadi akibat ulah manusia. Kerusakan tersebut merupakan bentuk teguran agar manusia kembali kepada jalan Allah dan menyadari tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan alam demi kebaikan bersama. Baik adik-adik, marilah kita bersama-sama membaca Quran Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuzikuhum ba'dal lazi amila la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar kembali ke jalan yang benar. Baik adik-adik, selanjutnya Ibu akan menampilkan video yang berisi tentang kerusakan alam yang diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. Silakan disimak baik-baik ya. Lima macam kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. 5 macam kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya turunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai, dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia, seperti buang sampah di saluran air dan penggundulan hutan, serta hilangnya tanah resapan air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat, seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih, serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya saja ada ikan yang mati di danau karena keracunan limbah. Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan hidup. Keempat, penggundulan tanah. Teman-teman pasti sering melihat peristiwa penggundulan hutan di Indonesia. Biasanya, kegiatan ini dilakukan untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian atau perumahan. Adanya penggundulan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Yang kelima, penggersangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Sebenarnya, kegersangan lahan diakibatkan oleh alam karena curah hujan yang rendah dan temperatur yang tinggi.
Namun, ternyata aktivitas manusia juga dapat berperan dalam penerapan dan kurang baiknya praktik irigasi. Kerugian yang disebabkan karena lahan yang gersang dapat berupa ancaman kelaparan loh teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan sebisa mungkin dapat menjaga lingkungan di sekitar ya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sepertinya tergantung usaha kita dalam menjaga lingkungan. Teman-teman, jangan lupa kunjungi. Oke, baik adik-adik, setelah menyimak video tadi, adik-adik nantinya akan Ibu bagikan LKPD. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi adik-adik ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Andrijal, Yunita, Lucky, dan Santi. Kelompok kedua yaitu Herianto, Mimin, Febrianti, dan Sela Datuage. Ibu akan bagikan LKPD ya. Oke, jadi adik-adik silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagikan tadi. Dan selanjutnya mengerjakan lembar kerja kelompok yang sudah Ibu bagikan. Di sini ada perintahnya. Yang pertama, bacalah surah Ar-Rum ayat 41 bersama kelompok Anda. Kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskan jawaban Anda di lembar ini. Kemudian buatlah sebuah poster yang menggambarkan komitmen kelompok Anda dalam menjaga lingkungan hidup. Untuk contoh posternya yang nantinya kan ya, ini adalah contoh poster yang nantinya adik-adik buat terkait dengan menjaga lingkungan alam. Silakan dikerjakan bersama teman-teman ya. Sudah aja. Ibu beri waktu 2 menit. Oke adik-adik, jika sudah selesai silakan dikumpul. Kemudian dipresentasikan sesuai kelompok masing-masing. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1. Andrijal silakan maju Andrijal bersama teman-teman. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan Sela dan teman-teman. Oke, baik, sangat luar biasa sekali ya penampilan adik-adik saat ini. Oke, jadi adik-adik, setelah adik-adik mempresentasikan hasil poster yang telah dibuat tadi, kita masuk pada tahap evaluasi untuk mengukur sampai di mana pemahaman adik-adik terhadap materi yang telah kita pelajari. Jadi adik-adik ini ada 4 nomor yang harus adik. Oke, kita lanjutkan ya. Soal yang pertama ya nih, jelaskan dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan kerusakan yang tampak di darat dan di laut
dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Selanjutnya soal yang kedua, dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-41, kerusakan alam dihubungkan dengan perbuatan manusia. Jelaskan bagaimana ajaran Islam memandang peran manusia dalam merusak alam dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kerusakan tersebut. Yang ketiga, sebutkan contoh-contoh kerusakan alam yang dapat berdampak pada kesejahteraan manusia. Nomor 4, apa yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi sesuai dengan ajaran dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Jelaskan langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh individu maupun masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Silakan dikerjakan. Ibu harap tidak ada yang mencontek ya. Oke, baik, silakan dikumpulkan. Jadi adik-adik, kandungan ayat Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut menjadi akibat ulah manusia. Kerusakan tersebut merupakan bentuk teguran agar manusia kembali kepada jalan Allah dan menyadari tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Pesan utama dari kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini yang pertama, manusia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di bumi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk introspeksi diri dan memperbaiki perbuatannya sebelum datangnya hukuman yang lebih berat. Yang ketiga, memelihara lingkungan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan bentuk syukur atas nikmat bumi yang telah diberikan. Oke, baik adik-adik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam menjaga kelestarian alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai mengajar 20 menit. Ya, baik. Saya cari dulu. Sudah diaktifkan kembali, Sudah Ibu? Bu Feni? Ya, alhamdulillah saja. Iya, iya. Baik, pertanyaan pertama, apa itu teori belajar? Teori belajar adalah teori yang membahas tentang proses pembelajaran, contohnya seperti teori behavioristik, humanistik, konstruktivisme.
Lari-lari. Baik. Eh, ada teori pembelajaran yang disebut behavioristik, kognitivistik, humanistik, konstruktivistik. Iya, Bu. Coba saudara sebutkan jelaskan perbedaan dari empat teori belajar ini. Silakan. Kalau untuk teori belajar behavioristik, dia lebih menekankan pada perubahan perilaku. Seseorang yang sudah belajar itu, dia ditunjukkan dengan perubahan perilaku. Kemudian teori belajar humanistik, dia teori belajar yang menekankan pada lebih kepada memanusiakan manusia hingga mencapai pada pemahaman dirinya. Kemudian konstruktivisme yaitu teori yang menekankan pada aktivitas siswa dalam menemukan pengetahuan sendiri. Kalau kognitif itu lebih ditekankan pada proses pembelajaran atau pengetahuan si peserta didik. Baik. Apa judul modul PJBL-nya yang sekarang? Melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Melestarikan alam dan kehidupan berdasarkan surah Ar-Rum Ayat eh, 41. ayat 41. Iya, Bu. Teori belajar apa yang melandasi materi tersebut? Behavioristik dan konstruktivisme, Bu, kalau menurut saya. Karena behavioristik itu dia lebih mengarah pada perubahan perilaku. Kemudian konstruktivisme itu dia lebih menekankan pada aktivitas siswa dalam menemukan pengetahuan, seperti contohnya dalam membuat proyek poster. Ya. Proyek poster itu diapakan? Menulis surat Ar-Rum atau bagaimana? Atau gambar-gambar lestari Gambar-gambar, lingkungan? Bu, seperti contohnya kerusakan alam, banjir atau apa itu dia ditempel di dibuatkan poster, kemudian itu nanti akan tugas mereka akan dipajang entah di dalam kelas atau di luar kelas yang nantinya bisa dilihat oleh anak didik lain sehingga memotivasi peserta didik lain untuk lebih menjaga atau melestarikan lingkungan hidup. Hmm. Berarti pakai teori apa tadi? Behaviorisme dan konstruktivisme. Iya, Bu. Baik. Sekarang kita di perangkat pembelajaran lagi. Bagaimana prosedur seorang guru menyusun TP dan ATP? Silakan. Menentukan dulu capaian pembelajarannya, kemudian masuk pada tujuan pembelajaran, lanjut pada alur tujuan pembelajaran, Bu. Contoh untuk melestarikan lingkungan tadi bagaimana? Kalau untuk melestarikan lingkungan tadi, eh, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami kandungan Quran surat Ar-Rum, kemudian dia di ATP-nya peserta didik dapat menjelaskan pesan dari Quran Ya. surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian pada
TP yang kedua, dia peserta didik mampu membuat poster sederhana yang berkaitan dengan kerusakan alam. Kemudian pada ATP-nya itu, peserta didik mampu menghasilkan sebuah karya berupa poster. Baik. Jadi itu TP-ATP. Ah, tadi itu waktu mengajar dengan modul ajar PJBL, apakah di situ juga sudah ada pembelajaran TPACK? Sudah, Bu. Ada di Apa situ apa ciri-ciri TPACK yang tadi yang sempat dijadikan model ajar, modul ajar? menggunakan video pembelajaran, Bu. Kemudian saya juga menggunakan tes tulis berbasis IT, tapi saya sudah tampilkan langsung pada ini, pada layarnya. Ya, Kemudian juga link juga sudah disertakan di modul ajar. baik. Lanjut. Apa perbedaan prinsip dalam PBL dan PJBL? Kalau prinsip pada PBL, dia Ibu lebih menekankan pada problem atau masalah. Kita menyediakan seperti studi kasus atau apa yang nantinya akan dipecahkan oleh peserta didik dalam sebuah kelompok dalam bentuk diskusi, kemudian mereka presentasikan. Kemudian kalau untuk proyek dia menghasilkan lebih ditekankan pada ini produk, Bu. Seperti tadi di Ah, modul ajarnya saya, poster. baik, baik. Ah, hmm, lanjut ke modul ajar. Apa komponen yang harus ada di dalam modul ajar? Komponen yang ada yang harus ada tujuan pembelajaran, kemudian Satu, eh, sarana dan prasarana, kemudian harus ada dia pertanyaan pemantik, ada pemahaman bermakna, kemudian masuk pada kegiatan pembelajaran yang terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Ada juga eh, refleksi guru. Kemudian apalagi? kegiatan remedial dan pengayaan, ada tes, kemudian ada materi ajar, Ada lagi? materi ajar, kemudian sumber dan referensi. Ya. Kalau metode dan media, Iya, LKPD? ada Bu LKPD. Baik. Apa perbedaan LKPD dengan asesmen? Kalau lembar kerja peserta didik itu eh, dia disediakan untuk sebagai acuan pekerjaan peserta didik di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk asesmen dia sebagai alat ukur sampai di mana pencapaian peserta didik atau hasil peserta didik dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Contohnya dia pada tes formatif atau sumatif, bisa tes lisan maupun te- eh, eh, bisa tes lisan maupun tes tulis. Ada juga tes diagnostik awal. Kalau saya. Baik, bagus. Hmm, apa perbedaan metode dan media? Kalau metode itu adalah eh, sebuah langkah atau cara yang akan nantinya kita laksanakan pada kegiatan pembelajaran. Kalau media itu sebagai
apa sebagai alat alat untuk yang mendukung untuk proses pembelajaran. Betul? Apa kriteria media atau alat yang mendukung pembelajaran itu dengan kriteria yang baik? Bagaimana itu kriteria media yang baik? Kriteria media yang menyediakan sumber belajar yang mendukung sesuai dengan modul ajar, Ya, terus dapat dipahami oleh peserta didik, hmm. Apa lagi? Apa yang dimaksud asesmen yang dapat mengembangkan CCRD? Pak, yang dimaksud asesmen yang dapat mengembangkan CCRD. CCRD itu critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Oh, kalau critical thinking itu dia keterampilan berpikir siswa dalam bertanya, menganalisis. Kalau creative thinking adalah bagaimana siswa dapat mempunyai atau menghasilkan ide-ide dalam proses pembelajaran. Ada tambahan lagi? Cukup, Bu. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Apa yang dimaksud materi esensial, materi apa itu? Bermakna, materi yang berbasis HOTS, dan materi yang ada faktual, konsep, prosedural, dan metakognitif. Jadi ada 4 jenis materi yang harus dibedakan. Silakan. Kalau materi esensial itu adalah materi yang dianggap penting dalam proses pembelajaran. Contohnya pada modul ajar saya tadi yang berkaitan tentang pelestarian alam atau kerusakan alam yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Ya. Nah, kalau materi yang bermakna, Kalau materi yang bermakna itu adalah pemahaman tentang, contohnya pemahaman tentang kerusakan alam, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan ketidakseimbangan ekosistem. kalau materi yang berbasis HOTS, Materi itu apa? Materi yang berbasis HOTS, Kalau untuk materi yang berbasis HOTS adalah materi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir kritis, kreatif, analitis, sintesis, dan evaluatif. tidak. Kalau materi yang konseptual, faktual, konseptual, prosedural, metodokognitif, itu yang bagaimana? Contohnya ada? Kalau materi konseptual adalah materi yang mengandung pengetahuan yang kompleks
yang berisi tentang prinsip dan generalisasi. Contohnya pada apa ya, yang tadi. Contohnya pada materi yang tadi dia manusia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sudah. Baik. Tunggu dulu. Lanjut. Ketika mengajar, Ibu Penny pernah melaksanakan asesmen ya. Jenis-jenis asesmen yang pernah dilakukan dalam pembelajaran itu asesmen apa saja? Putus-putus, Bu. Ibu Penny pernah melakukan asesmen? Pernah, Bu. Baik. Asesmen apa saja Kak itu? Asesmen formatif, sumatif, diagnostik, itu, Bu. Apa yang dimaksud formatif? Kalau formatif dia asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses pembelajaran berlangsung. Berlangsung. LKPD itu masuk kategori apa? Diagnostik awal, formatif, atau sumatif? Formatif, Bu. Formatif. Iya. Baik. Lanjut. Kita ke prosedur P5 PPRA. Di sekolah Ibu Feni sudah melaksanakan P5 PPRA? Sudah, Bu. P5. PPRA tidak. Soalnya saya sekolah negeri. Baik. Coba jabarkan. Berarti pengetahuan Ibu Penny yang ada di sekolah untuk P5, sementara PPRA yang ada di dalam buku ataupun modul di PPG. Silakan. Kalau modul P5 saya yaitu mengambil tema cerdas gaya hidup berkelanjutan, kemudian topiknya cerdas mengolah sampah. Nantinya di situ peserta didik akan menghasilkan karya kreatif yang berasal dari sampah. Sudah. Sudah, Bu. Kalau PPRA yang menurut modul? Kalau PPRA yang menurut modul? Menurut modul Kan tidak ada di sekolah, toh? tidak ada. Bagaimana penjelasan PPRA yang ada di modul? Yang ada di modul pendalaman ataupun modul perang. Kalau PPRA menurut modul dia ada nilai profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu dia amanah, nilai profil pelajar rahmatan lil alamin dia bertanggung jawab. Capaian pembelajaran profil pelajar rahmatan lil alamin, peserta didik melaksanakan tugas pengelolaan sampah dengan penuh tanggung jawab dan menyadari dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Kemudian ada dia kolaborasi. Subnilai profil pelajar rahmatan lil alamin dia berperan dalam kerjasama. Di sini peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan kelompok untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan memotivasi orang lain. Kemudian ada masuk pada harmoni dengan alam. Masuk pada subnilai profil pelajar rahmatan lil alamin, dia ada pada kepedulian terhadap lingkungan. Di sini peserta didik
memahami pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Ya, baik. Eh, Sekarang kita ke PTK. Apa tujuan dan manfaat seorang guru harus melaksanakan PTK? Tujuan seorang guru harus melaksanakan PTK untuk mengetahui apakah dengan metode yang dilakukan itu untuk meningkatkan sesuai dengan judul saya Bu, untuk meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan metode problem based learning. Sebentar ya Bu Penny, saya buat dulu. Alhamdulillah, tadi eh, sudah PTK ya, Iya, Bu. tujuan dan manfaat. Sekarang lanjut, apa perbedaan kajian teori dengan kajian terdahulu? Kalau kajian teori Bu, yang teori yang kita bahas pada PTK yang akan kita laksanakan. Kemudian kajian yang terdahulu itu eh, dia penelitian terdahulu yang hampir sama dengan PTK yang kita akan laksanakan. Kalau teori, kalau kajian teori, Kalau kajian teori dia sub-sub materi atau komponen yang ada pada bab 2 Bu. Seperti PTK-nya saya itu dia PBL kan yang dibahas pertama dia kajian tentang problem based learning seperti itu Bu. Ada hasil belajar. baik. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang di bab 3 itu apa-apa isinya? Metode penelitian tempat dan waktu penelitian, kemudian metode penelitian dan rancangan siklus penelitian, subjek penelitian, dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya, kalau instrumen, Kalau instrumen itu apa-apa isinya? ada observasi, ada wawancara, ada angket, Apalagi? ada Kalau pretest dan posttest itu di mana? di instrumen, Bu. Jadi, eh, kalau istilah siklus satu, siklus 2 itu di mana? Metode penelitian, Bu. Iya, iya, baik. Cukup, Ibu. Cukup ya. Ya, kita lanjut sekarang. BTQ, tolong ambil Quran. Sudah, Bu. Ah, Baca surah surah Al-Qasas. Cari surah Al-Qasas. Kasas. Tunggu, Bu, dicari. Waduh, mana?
Al-Qasas ada. Ini ada, Bu. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasamim. Tilka Ulangi. tosa. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma Ya, sudah ya. Sudah. Alhamdulillah. Allahu Eh, coba buka surah Maryam, Maryam. baca ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 4. Surah Maryam. Surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amati rabbika abdahu Zakaria. Iznada rabbahu nidaan hafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Baik. Lanjut, Ibu. Tunggu dulu, saya mau mengklarifikasi. Bu Feni bagus mengajinya, tapi saya dalam menyebut eh, huruf-huruf yang hanya Allah yang tahu itu masih salah. Coba baca ulang surah Al-Qasas 1 sampai 2 sama surah An-Naml 1 sampai 2. An-Naml 1 sampai 2. Al-Qasas 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Tilka ayatul
الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ Ibu Feni, موسى. Ibu Feni, coba Ya, ulangi dari awal lagi. Apa saya yang kurang mendengar bagus ya? Coba ya ulangi Ibu. dari awal. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين Baik, lanjut. تلك آيات الكتاب المبين Ya, نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أن يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ya إنه sudah. Pindah ke surah apa tadi itu An-Naml. Maryam. iya Maryam atau An-Naml? Maryam Bu. Maryam. Iya. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم. Ya Ibu, Sudah. ya, Sudah. Sudah. iya Bu. Ya, boleh. Jadi anggap sudah menyesuaikan